korban pelecehan, terus korban bencana alam, itu juga termasuk dalam anak berkebutuhan khusus yang kita pelajari. Karena bagaimanapun ketika anak mengalami misalnya pelecehan. Kemudian yang berikutnya adalah punya latar belakang dan pengalaman yang berbeda. Jadi kalau anak punya berkebutuhan itu biasanya ada aturan-aturan tertentu yang mungkin kita terapkan di anak normal itu mereka tidak bisa mengikuti gitu. Atau cara belajarnya atau interaksinya itu mereka tidak bisa disamakan dengan anak-anak normal karena memang mereka punya latar belakang dan pengalaman yang berbeda gitu. Jadi ada ciri-cirinya bisa dilihat dari sini. Identifikasi itu artinya bagaimana kita menemukan atau mengenali anak berkebutuhan khusus. Nah, kalau untuk mengidentifikasi anak berkebutuhan khusus itu adalah bagaimana kita mencari tahu ini anak berkebutuhan khusus atau tidak. Jadi kalau misalnya identifikasi Memang Pak video minat langsung ke taman, langsung ke Ciwan, langsung taman Ciwan. Ada tuh. Mana dia? Boleh kok bimbing. Siap-siap Pak. Diyan na dekat lu dia lagi gambar kuwi malu-malu dukan aku diam dekat na. Kopi tayo mengiru kopi ya? Bare kopi. Udah jo anu. Kalau milah kue, dia kajo. Nah, orang ketemu apa? Satu, Pak. Ini kita yang ini bisa tengok kita pengukur kita. Ya, apabila nak pengintan kopi nak aja. Saya coba apakah untuk dikami mengalihkan sendiri, apakah di gereja pernah melihat anak berkebutuhan khusus yang ikut? Apakah kita sudah terbuka dan ramah kepada anak-anak berkebutuhan khusus? Jangankan anak berkebutuhan khusus, orang yang datang saja dengan penampilan yang berbeda itu pasti sudah dilatih dari ujung kepala sampai ujung kaki. Perlakuan atau penerimaan orang-orang di sekitar itu tidak baik, atau mungkin baru bergerak sedikit langsung dipelototin atau mungkin dibentak gitu. Jadi orang tua yang punya anak berkebutuhan khusus akhirnya jadi merasa lebih baik saya tidak bawa anakku gitu, tidak usah dibawa karena nanti bagaimana orang-orang di gereja merasa terganggu misalnya. Kemudian ada juga yang memang orang tua tidak mau. Kita nggak mau diketahui ada anak berkebutuhan khusus gitu. Bahkan kadang kalau di sekolah
tantangan berat juga kalau di sekolah. Ada orang tua yang punya anak berlulus itu mereka merasa mencoba untuk menyangkal, tidak, anakku normal sih kok. Ini mungkin dia memang agak lambat bicara, tapi anakku normal, bukan si anak berkebutuhan khusus gitu. Jadi orang tua itu kadang tidak mau menerima gitu. Terus kemudian yang kedua adalah itu tadi, bahwa kadang kita yang belum siap untuk menerima kehadiran. Dan ini mudah-mudahan bisa menjadi evaluasi kita ke depan. Karena kita juga tentunya ingin terbuka, bagaimana supaya anak-anak hati yang bisa memahami betul bahwa mereka juga adalah bagian untuk dilayani. Oke. Nah, di sini ada lagi disebut, itu bisa dilihat dari secara fasilitas itu belum memadai, ketersediaan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Misalnya, ya memang kita tidak bisa karena memang gereja misalnya gerejanya itu di atas gunung gitu ya. Nah itu untuk anak-anak yang disabilitas itu kan memang pasti akan kesulitan untuk naik tangga, ya. Apalagi kalau anak yang tadi yang jenisnya tunadaksa yang memang dia lumpuh pakai kursi roda itu mungkin akan kesulitan. Jadi secara fasilitas memang belum ada pembelajaran yang diberikan di sekolah minggu. Terkadang itu belum sesuai dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Misalnya tadi anak yang sedia. Nah, apakah metode pembelajaran yang diberikan oleh kakak-kakak sekolah itu sudah memenuhi kebutuhannya? Atau mungkin jangan-jangan selama ini biarkan yang penting dia datang sekolah minggu. Masalah dia mau mendengarkan firman Tuhan atau memahami, ya itu bukan urusan gurunya lagi, bukan urusan kakak sekolah minggunya lagi. Yang penting datang, absen gitu ya. Kalau misalnya ada kira-kira berkebutuhan khususnya itu masuk di jenis apa, atau perilaku apa yang dimunculkan atau yang ditunjukkan sehingga disebut sebagai anaknya seperti apa kebutuhan anak tersebut. Lalu yang berikut adalah bisa kita menceritakan tentang firman Tuhan atau ingin menyatakan tentang mendampingi anak yang berkebutuhan khusus, itu harus diimbangi dengan kompetensi guru sekolah minggu yang seperti apa, untuk supaya anak ini bisa mendapatkan pelayanan. Jadi ini bisa jadi bahan diskusi kakak-kakak sekolah minggu. Harapannya adalah supaya di masing-masing gereja, di masing-masing jemaat itu kita bisa pelan-pelan membangun lingkungan yang inklusif buat anak-anak yang berkebutuhan khusus semuanya. Jadi ini bisa menjadi bahan evaluasi kakak-kakak sekolah minggu. Ya, demikian pemaparan materi. Ya, kita akan membuka diskusi sekalian sharing tentang pengalaman-pengalaman yang kita temui di kelas di mana kita mengajar. Bisa juga berkembang di mana kita mengajar di sekolah. Jadi saya kira luar biasa kesempatan pada saat ini kita boleh berbagi ya dalam diskusi kita pada saat ini. Jadi silakan kita buka, mungkin sudah ada yang siap-siap yang menyampaikan pertanyaannya atau mau berbagi dengan kita, boleh. Berdoa. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, sebab kasih dan kebaikan Tuhan yang telah menyertai kami dan memperjumpakan kami di tempat ini. Kami menikmati alam sekitar, kami menikmati keindahan ciptaan Tuhan. Kami menikmati persaudaraan yang indah. Kami menikmati kebersamaan ini sebagai guru-guru sekolah minggu Klasis Makale Utara. Kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan memberikan kami kesempatan untuk berjumpa satu dengan yang lainnya. Dalam kebersamaan ini kami bersyukur, sebab Tuhan jugalah yang telah mengirimkan bagi kami ingin untuk bersama-sama berbagi bagi kami. Tuhan mampukan kami untuk peka, menyadari anak-anak sekolah minggu yang Tuhan percayakan kepada kami. Berikan kami kepekaan agar kami dapat mendidik mereka, membawa mereka untuk sekolah minggu
Lihat kok orang datang dibuka Pak. Tadi lu kebiasaan kok. Jangan sampai iklan lewat. Pasti dapat tuh dihapus tuh fotonya. Pentingnya jangan lihat kamera. Tak dulu mereka urannya. Mana kan kau senyum ke iya Pak. Jangan makin cemat bungin. Geser cemat bungin. Geser cemat bungin. Selamat sore dari Batara House Lolai, Toraja Utara. Pertemuan GSM Basis Mekali Utara. Oke guys, ya. Kuncinya juga lari guys. Karena kini kita langsung Lando lalengkor. Lando lagi apa kira? Sudah, selesai mi jorong. Sudah,